Sport 1 TV dan Sport 1 mempunyai sebuah laboratorium yang sangat dikerjakan oleh ahli-ahlinya dan akan memilih 11 pemain starter di ISL musim kemarin. Nah, ini saya sebutkan ada di depan ada Boas, ada Sergio, ada Zahrahan di tengah sebagai playmaker, ada Ridwan dan Bayu Gatra di kanan kiri, ada Bustomi di jangkar, di belakang ada Mahyadi, Kipu di back sayap, dan di tengah back tengah ada Robi dan seorang Otavio Dutra, dan di penjaga gawang ada Khairul Huda. Nah, ini untuk starter. Komentarnya apa, Bung? Seperti yang kita diskusikan tadi dengan tim kita bahwa ini adalah tim terbaik yang akhirnya kita pilih dengan berbagai macam argumentasi. Tapi saya pikir ini yang cukup pas untuk merepresentasi ISL musim ini. Kenapa kita milih, contohnya kenapa kita memilih Huda di posisi kiper? Walaupun mungkin ada Jaihun yang mungkin dari tim juara dan hanya kebobolan 17 gol dan sebagainya. Pendapat kita adalah sebagai sebuah tim, Persela tidak diperkuat oleh barisan bertahan yang boleh dikatakan kurang mumpuni ya. Sehingga disitulah kenapa kita lebih condong kepada Huda daripada Jaihun. Kurang lebih seperti itu. Tapi setidaknya dari 11 pemain ini cukup menggambarkan kekuatan dari tim-tim atau menggambarkan kualitas pemain yang cukup menonjol selama setahun terakhir. Berarti Otavio Dutra bisa dinaturalisasi lagi mungkin ya? Nah, kalau Dutra ini ada satu hal yang menurut saya unik, karena dia sebagai pemain belakang, tepatnya di sentra pertahanan, dia bisa mencetak 10 gol. Artinya dia punya pemain belakang yang sangat agresif, untuk membantu penyerang, dan juga cukup mumpuni dalam bertahan karena Persipurasnya yang kebobolan 17 gol. Ini pemain yang menurut saya yang sangat konstan selama musim ini bergulir dan layak untuk mengawal pertahanan pilihan Sport 1. Ya, selain starter ada juga pemain cadangan. Tim Sport 1 memilih ada Yo Jae-hoon di penjaga gawang, ada Ibonevo di belakang, ada seorang Supardi di belakang, ada Rizky Peru jangkar sebagai cadangan, lalu ada Dedi Hartono dari Barito, serta ada Paco Kemone dari Persija yang menjadi cadangan. Tetapi yang menarik di sini adalah pilihan atau dari semacam riset yang kami bikin, ada Salahuddin, pelatih terbaik musim ini. Komentarnya gimana? Iya, kalau kita melihat secara keseluruhan kontestan Liga Super tahun ini, kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang dilakukan Barito. Artinya tim ini cukup mengejutkan kita semua. Sebagai tim promosi, dia bisa berada di papan atas dan cukup konsisten. Artinya salah satu tim yang susah kalah di kandang. Dan itu tidak lepas dari tangan dingin Salahuddin menurut saya, karena dari segi materi pemain mereka bukan pemain yang kelas 1 kelas A ya. Tapi secara kolektivitas mereka bisa disejajarkan dengan tim-tim yang mapan. Ya, kami juga memilih pemain terbaik dan juga pemain terbaik muda ya, pemain muda terbaik untuk pemain terbaik jelas kami sepakat, dan riset juga membuktikan sepakat dengan bulan. Iya, kita memilih seorang Boas Sulusa. Tidak perlu komentar banyak memang, tetapi yang jadi komentar banyak adalah pemain muda terbaik. Harus ada komentarnya karena ada Bayu Gatra yang kabarnya juga mulai dilirik oleh timnas senior. Komentarnya apa Bayu Gatra? Bayu Gatra ini sebenarnya tidak disiapkan untuk tim senior, karena sebelumnya tahun kemarin Persisam mempunyai banyak sekali stok pemain senior untuk tim Superliga. Tapi ketika manajemen membuat perubahan, banyak pemain dari tim U21 yang naik ke senior, maka Bayu Gatra merupakan salah satu pemain yang dipromosikan. Dan hasilnya permainan dia selama kurun musim ini cukup memuaskan bagi saya. Saya lihat dia cukup efektif, cukup bisa memberikan warna tersendiri bagi Persisam, dan ini juga membuat peluang Bayu Gatra di tim nasional terbuka, karena terbukti beberapa kali sempat dipanggil tim nasional. Tapi untuk pemain muda terbaik saya pikir ini pilihan tidak salah. Ya, itulah komentar Bayu Gatra, dan yang Bayu Gatra grupis nanti bisa follow Twitter kami. Oh ya, satu mungkin ada unik adalah masuknya Paco di sini. Oke. Karena kita tahu Paco baru masuk di putaran kedua. Artinya sebenarnya sedikit tidak fair kalau kita menentukan per satu musim, tapi dari apa yang dilakukan Paco buat Persija selama katakanlah putaran kedua yang dia mampu mencetak 14 atau 13 gol, saya pikir ini kredit poin tersendiri, dan ini jadi yang kita lihat bahwa dia pantas masuk dalam tim pilihan kita walaupun tidak sebagai starter. Berarti intinya Persija sudah menemukan pengganti striker yang top. Yang lama, yang kemarin. Pedro Javier ya.